Pak Nuh, terima kasih banyak atas kehadirannya. Pak Nuh alhamdulillah telah hadir bersama kita. Beliau ini mantan Menteri Pendidikan yang humble sekali ya. Kemarin ketemu di acaranya Pak Yoyo. Terima kasih banyak ya. Selamat Pak. Halo, halo. Oke, monggo. Terima kasih Mas Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala dunya waddin, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar. Terima kasih Prof berkenan membersamai kita semua dan nanti akan berbagi ilmu kepada kita semua. Oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dikaruniai kesehatan, dikaruniai usia yang panjang dalam kebaikan. Yang sama-sama kita hormati, kita hormati Pak Yoyo, Pak Yuwono, Direktur Utama Bank Mega Syariah beserta seluruh jajaran direksi dan komisaris Bank Mega Syariah. Ada Pak Marjana, ada Pak Sigit, ada Pak Samad, ada Pak Rahmat, dan tentu Pak Solidi serta Pak Alexander yang tadi baru menyampaikan berbagi pengetahuan tentang BPKA dan tabungan haji dan seterusnya. Serta sungguh yang sangat saya muliakan, saya banggakan para peserta acara Kudus bersama Imam Besar Masjid Istiqlal. Izinkan dalam kesempatan yang baik ini, setelah kami menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT, menyampaikan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, saya menyampaikan rasa terima kasih kepada panjenengan semua yang mudah-mudahan semuanya menjadi bagian dari keluarga besar Bank Mega Syariah. Insya Allah Bank Mega Syariah tentu akan terus berkomitmen untuk mendorong tumbuhnya ekonomi syariah, termasuk juga mendorong, membantu, mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Istiqlal yang sangat kita cintai ini. Oleh karena itu nanti Imam Besar yang mulia akan menyampaikan beberapa pandangan ke depan, termasuk juga apa yang bisa kita kerjasamakan antara Bank Mega Syariah dengan Masjid Istiqlal. Yang kedua, mumpung ini di bulan Ramadan dan bulan Ramadannya sudah masuk di 10 hari terakhir, maka jangan sampai lewat satu kegiatan yang sangat menarik, yaitu apa? Yaitu berwakaf di bulan Ramadan ini. Panjenengan bisa berwakaf melalui wakaf yang dikembangkan oleh Masjid Istiqlal. Nanti rekeningnya juga disampaikan Pak Sigit, nomor rekeningnya berapa, wakaf yang ada di Masjid Istiqlal ini melalui Bank Mega Syariah pun juga ada di situ. Oleh karena itu, dengan menandai di akhir Ramadan itu dengan berwakaf. Jangan sampai kita perjalanan sebulan Ramadan itu kita tidak membuat tanda, tidak menandai sesuatu yang mulia. Tanda yang paling mulia diantaranya adalah menandai dengan berwakaf itu. Oleh itu saya mengajak panjenengan semua, ayo rame-rame berwakaf uang melalui wakaf yang dikembangkan di Masjid Istiqlal Jakarta ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi atas nama Bank Mega Syariah menyampaikan rasa terima kasih setinggi-tingginya kepada panjenengan semua yang berkenan hadir di acara ini, dan bagi khusus menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada Imam Besar Masjid Istiqlal serta seluruh jajaran pengurus, jajaran takmir Masjid Istiqlal yang saya cintai. Demikian matur nuwun, mohon maaf kalau salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, terima kasih banyak. Sehat selalu buat Prof. Ini beliau sangat humble sekali dari mulai jadi menteri sampai sekarang, masya Allah. Sehat ya, Mas Terdik.
Ya Bang Estu nih, Prof Nuh. Ya alhamdulillah tadi sudah disampaikan ya dari komisaris utama itu Bapak Prof Nuh ya. Tentunya banyak sekali to the point langsung ya. To the point langsung karena memang sudah memasuki waktu atau timing jadwal yang kita tunggu-tunggu ya, yaitu tentang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Bapak Profesor Dr. Kiai Nasari Umar Eman selaku Imam Besar Masjid Istiqlal. Tema kali ini tentunya Prof ini sangat mengena di hati loh. Ada Ramadan kita tahun ini itu yang terakhir loh. Jadi kita sangat penasaran dan buat teman-teman semua wajib mendengarkan dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Prof Nazaruddin dan insya Allah nanti akan ada hadiah juga. Silakan Prof, apa Prof? Ibu favorit saya, Masya Allah. Saya isi kata Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para tamu istimewa kita yang hadir pada kesempatan ini. Ada guru kita bersama Profesor Dr. Kiai Muhammad Nuh, mantan atau dulu istilahnya itu Menkominfo ya. Saya kira beliau yang pada saat itu sangat populer dengan isu-isu yang diterobos ketika beliau jadi Menkominfo, kemudian bergeser menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan sekarang ini Ketua Umum Badan Wakaf Indonesia di lembaga negara juga, disampaikan juga sebagai komisaris utama Bank Mega Syariah. Terima kasih atas kerawahan Prof Nuh bersama-sama kita semua di sini, dan juga tentunya ada Pak Yoyo juga sebagai Direktur Kebanggaan kita di Bank Mega Syariah bersama dengan seluruh jajaran lengkap ini. Ada juga komisaris kita juga yang kaitan Pak ya, lengkap kita Pak. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati narasumber dan juga sekaligus umur masih muda tapi sangat representatif untuk kita banggakan pada saat ini, yaitu Adinda Hari Alexander. Jadi ada yang nanya saya, Adinda Alexander itu kok non-muslim jadi ketua? Wah, jadi saya tahu persis semenjak masih junior ya, bahwa beliau itu anggota bidang penghimpunan penempatan investasi langsung dan investasi lainnya di BPKH. Kemudian juga kita sama-sama hormati ya rekan-rekan kita yang tadi narasumber Mas Sigit ya, dengan Mas Nur Hayyin yang sangat fasih memberikan statement-statement tentang sekitar perbankan syariah dan wakaf. Mereka-mereka yang tampil di sini adalah andalan Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu juga ya, mohon maaf agak sedikit terpisah ya, tapi monitor bisa mempertemukan kita dan juga bapak-bapak yang ada di hadapan saya pada sekarang ini. Waktu kita tinggal sedikit ini ya, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa betapa perlunya kita memperhatikan, memprioritaskan apa itu saving, menabung. Tadi itu wakaf itu kan sebetulnya itu tabungan akhirat. Jangan wafat sebelum berwakaf. Berwakaflah walaupun selembar bata merah. Berwakaflah walaupun selembar genteng. Insya Allah sudah punya jatah untuk di surga. Man banallahu masjidan banallahu baitan fil jannah.
Barang siapa yang berwakaf membangun masjid, walaupun hanya menyumbang satu genteng, satu batu merah, akan dapat, ya memang sesuai. Mungkin jatahnya RSSS berapa S-nya? Kayak apa itu RSS? Ada ceritanya Bapak Ibu sekalian dalam hadis, orang yang paling terakhir masuk surga disuruh masuk surga, giliran kamu yang terakhir. Malas dia. Kenapa malas? Paling kapling saya habis dibagi-bagi para penghuni surga yang sebelum saya. Mungkin keenakan tinggal di neraka atau bagaimana tuh. Ya, udah kalau memang nggak mau ya jaga neraka aja. Malaikatnya pergi. Malaikat sini. Kira-kira kalau boleh saya tanya ya, kapling saya di surga yang kecil itu tinggal seberapa itu ya? Ya. Dijawab bahwa daun pintu kamar Anda di surga itu antara bumi dan langit. Kebayang nggak ibu-ibu dan bapak sekalian? Daun pintunya antara bumi dan langit, bagaimana kamarnya itu? Bagaimana lapangan golfnya? Itu surga yang paling standar. Bagaimana dengan surga VIP? Akhirnya begitu masuk surga, kayaknya saya yang paling luas surganya, aku yang paling VIP surganya. Dia belum pernah melihat kamarnya Rasulullah, surganya Rasulullah kayak apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita mempunyai kesadaran syariah, menyumbang atau saving lah untuk akhiratnya. Ada yang disebut dengan spiritual saving, ada social saving, ada money saving. Tiga-tiganya kita harus miliki. Jangan hanya kita saving deposito buang banyak di situ, tapi juga kita harus punya social saving. Apa itu social saving? Tetangga kita, ya, ada acara kita datang, ada undangan perkawinan, datang kita. Ya, walaupun sekecil apapun kita berikan. Ada orang nggak pernah datang memenuhi undangan, numpuk itu undangan itu nggak ada satupun dihadiri. Itu artinya tidak punya social saving. Kalaupun ada acaranya itu hanya orang-orang kantornya yang diundang, orang belakang rumahnya, samping rumahnya nggak ada yang diundang. Begitu meninggal, Bapak Ibu sekalian, banyak kasus di Jakarta, pagarnya 10 meter, orang-orang sekitarnya yang miskin itu nggak bisa mengakses. Untung ada Pemda Jakarta menyiapkan ambulans, tidak ada satupun orang di sekitar rumahnya datang ketika dia wafat. Awas anjing galak. Jadi orang nggak pernah bersilaturahmi. Hampir mayatnya membusuk. Pak, kenapa nggak ada yang datang? Ya, kalau ada acara orang-orang kantornya, orang luar datang, kita dijadikan penonton. Itu nggak ada setting sosialnya. Nah, kalau spiritual saving lain lagi Bapak Ibu sekalian. Berwakaf ini adalah spiritual saving. Makin banyak jenis wakaf kita, makin banyak jenis surga kita nanti di akhir. Banyak sekali lahan-lahan wakaf Bapak Ibu. Boleh pondok pesantren, boleh masjid, boleh apa saja. Banyak sekali lahan untuk menanam amal di Indonesia itu sangat banyak. Iya. Saving spiritual itu juga punya fungsi ganda. Selain untuk mendapatkan pahala nanti di akhirat, juga berfungsi sebagai tolak bala. Ada hadisnya, ya Bapak Ibu sekalian, sedekah dengan, ya saya ulangi, sedekah dengan musibah itu berlomba dari langit. Manakala sedekah itu mendahului musibah, maka musibah itu tidak jadi turun. Waduh, saya kalah duluan dengan sedekah ini. Besok, jadi musibah itu akan turun besoknya, didahului lagi oleh sedekah. Aduh, aku nggak jadi turun. Hari ketiga, musibah akan turun, didahului lagi oleh sedekah, maka tidak jadi turun musibah itu. Jadi sedekah itu bukan saja mendapatkan pahala, bukan saja mendapatkan social saving, tapi juga yang paling penting adalah tolak balik. Ya. Nanti kita akan kisahkan
Maka itu di negara-negara muslim, termasuk di Turki, di pesantren-pesantren di Turki, itu diajari oleh anak-anak kecil mereka. Itu ada yang disebut dengan kaleng-kaleng celengan itu, kayak celengan air. Ditaruhnya di mana Bapak Ibu sekalian? Itu di dekat bantal tempat tidurnya anak-anak. Coba kita lihat pesantren Al-Mustafawiyah di seluruh Indonesia yang ada itu, banyak cabang-cabangnya. Di Amerika juga banyak cabangnya pesantren itu. Itu setiap santri diberikan celengan untuk sisa-sisa belanjaannya, uang recehan yang tidak laku mungkin itu ya. Sebelum bangun tidur itu ditaruh di celengan itu. Ya. Niatnya apa? Lillahi ta'ala. Nanti kalau perlu ditaruh di masjid, ditaruh lembaga-lembaga keagamaan yang lain, dan jangan diambil-ambil lagi ya. Setiap hari. Dan itu disebut dengan celengan subuh. Saya kira di antara kita belum banyak yang melakukan seperti ini. Dan Bapak Ibu sekalian, ternyata juga ada dalilnya dalam agama Yahudi. Teman-teman kita yang beragama Yahudi itu juga punya celengan subuh. Rupanya redaksi hadisnya itu mirip dengan apa yang dimunculkan di dalam kitab Mishnahnya itu, di kitab Yahudinya itu. Dan Kristen juga ada. Nah, mestinya kita Islam ini yang memberikan mempromosikan model celengan subuh ini. Tapi beberapa negara Islam seperti di Syria, di Iran, Bapak Ibu, ya, tradisi Syiah itu terbiasa dengan celengan subuh itu. Kita itu ada celengannya, tapi untuk anak-anak pada saat Lebaran mau beli baju baru dibuka. Jadi bukan membuka celengan itu untuk beli baju baru, tapi dibukanya di masjid, di pondok pesantren yang sedang bangun. Pak, ini celengan kami. Atau kumpulkan, pecah celengan-celengannya itu untuk Palestina. Coba kita lihat di TV kemarin Bapak Ibu sekalian, anak-anak kecil itu mengumpulkan celengan-celengannya itu bukan diserahkan ke masjid, dengan ayam-ayam yang berisi uang itu diserahkan untuk beri makan kepada anak-anak Palestina. Nah, anak-anak kita itu nggak ada itu, tidak diajari untuk saving. Mulai hari ini Bapak Ibu sekalian, sebuah kisah betapa pentingnya kita menabung akhirat ini. Nah, ini hadisnya sahih. Ada seorang, ya, ada tiga orang pencari kayu bakar. Hujan seperti sore ini tadi, ya. Begitu hujan, lari mereka itu berteduh dalam sebuah gua. Apa yang terjadi ketika yang berada di dalam gua, Bapak Ibu sekalian? Terjadi longsor. Longsor itu ada sebesar batu raksasa itulah, menutupi pintu gua, tidak bisa keluar. Oksigen tidak bisa masuk, terancam akan mati lemas. Berkatalah seorang yang paling tua di antara tiga orang ini, siapa yang punya saving spiritual, siapa yang punya amal istimewa yang bisa kita andalkan, bertawassulah melalui perantaraan itu, nanti kita berdoa. Saling tatap-natap. Saya adalah orang awam, saya bukan ustadz, apalagi bukan wali. Aku nggak punya saving spiritual. Jadi gimana caranya kita bisa keluar dari pengapnya gua yang tertutup ini? Mari kita berpikir semua. Siapa tahu di masa lampau kita pernah melakukan sesuatu. Dimulailah oleh seorang pemuda yang paling tua, duduk berlutut di depan pintu gua yang tertutup ini. Batu raksasa yang alat berat pun belum tentu menggoyangkan. Apa doanya? Ya Allah, pernah satu saat saya terlambat datang, ternyata ibu saya sakit keras. Begitu saya datang, malam-malam ibu saya minta dicarikan susu segar. Saya cari di pedesaan keliling, siapa kambing yang bisa diperas susunya. Saya mau beli, ternyata susah. Tengah malam lewat, baru terkumpul air susu itu 1 gelas. Dia datang menghampiri ibunya. Ibunya sudah tidur, dia tidak mau mengganggu, berdiri. Anaknya datang, papa minta susunya. Jangan nak, ibu kita sakit keras, membutuhkan air susu ini.
Menjelang pagi baru ibu saya bangun, ibu ini susunya diminta. Aku menyaksikan ibu saya itu minum dengan begitu lahapnya. Ya Allah, seandainya ada nilainya amal perbuatan saya itu, mohonlah pintu gua ini dibukakan. Begitu. Ini ada keajaiban di situ. Terbuka, akhirnya oksigen bisa masuk sedikit, kepala belum bisa lolos. Berdoa lagi, nggak bisa lagi. Tabungannya habis. Maju lagi seorang pemuda yang kedua. Ya Allah, aku bukan ustadz, aku bukan wali, aku bukan ahli ibadah. Kecuali satu saat ada peristiwa, tapi saya nggak tahu apakah itu ada nilainya atau enggak. Saya jatuh cinta terhadap sepupu saya, ditolak cinta saya. Aku nggak ada chemistry dengan engkau, kita kan seperti saudara kandung. Tiba-tiba satu saat dia datang menawarkan dirinya, Mas, kamu kan dulu mau sama saya. Oke, tapi saya butuh uang. Kenapa? Ibu saya sakit keras, perlu obat, saya nggak punya uang. Berikan uangnya, lakukan apapun yang Anda mau terhadap diriku. Ini kesempatan yang sudah lama saya tunggu ini. Lalu apa yang terjadi dalam hadis itu agak sedikit porno, tapi ya, duduklah si pemuda itu di antara dua kakinya perempuan itu. Lalu perempuan itu mengatakan, Mas, apakah engkau tega akan merusak cincin yang bukan milikmu? Setelah mendengarkan itu, seperti petir menyambar telinga saya. Aku lari terbirit-birit. Ya Allah, ampuni aku. Hampir aku melakukan sesuatu yang dosa besar. Dalam keadaan mau sama mau, ya, tidak ada ancaman dari manapun juga. Tapi aku tidak melakukannya karena aku takut terhadapmu. Seandainya itu ada nilainya bagimu, ya Allah, saya mohon bukakanlah pintu gua ini. Didorong pintu gua itu, terbuka pintu gua itu, tapi belum bisa masuk kepala. Dorong lagi, nggak bisa lagi, habis tabungannya. Ini perlunya menambah banyak tabungan spiritual juga. Pemuda yang ketiga masuk. Ya, coba kamu yang terakhir. Kalau enggak kita percuma mati kelaparan di sini. Majulah pemuda yang ketiga. Ya Allah, aku juga sama. Tidak ada amal istimewa kecuali satu kejadian. Ketika dulu juga saya punya pekerjaan, ada seorang karyawati saya pergi meninggalkan saya. Gajinya tidak diambil 1 bulan. Lalu gajinya itu kan bukan punya saya, hasil keringat dia. Saya belikan 1 pasang kambing, ya. Lalu kambing itu beranak pinak. Banyak sekali kambing. Lalu aku jual sebagian. Lalu belikan unta sepasang, beranak pinak lagi unta itu. Singkatnya, datanglah mantan karyawatinya itu. Bapak, saya minta gaji saya 1 bulan dulu, saya belum ngambil. Ya. Oh ya, semua unta yang makan di padang rumput itu, semua kambing yang makan di padang rumput itu ambil, karena itu adalah miliknya. Tidak, saya tidak mau mengambil yang begitu-begitu. 1 bulan saja gaji saya ambil. Diterangkan dengan jujur, penuh keterbukaan. Ya, Ananda, gajimu 1 bulan itu saya belikan kambing beranak pinak, lalu saya belikan lagi sepasang unta beranak pinak. Saya tidak pernah makan 1 pun ekor di antara itu. Ikan itu bukan milik saya. Ambillah. Lalu pemudi ini dia ambil seluruh unta dan kambing itu dijual, tidak disisakan seekor pun kepada yang merawatnya. Dia tersenyum. Ya Allah, seandainya ada nilainya bagiku, mohon pintu gua ini dibukakan. Didorong, menggelinding, batu raksasa itu turun ke bawah. Selamatlah 3 pemuda itu. Ini artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Spiritual saving itu sangat penting, bukan saja untuk dapat pahala, tapi untuk menyelamatkan kita di dunia. Makin sering kita bersedekah, makin jauh musibah itu. Kalaupun ada musibah yang datang, maka yang menimpa adalah musibah yang paling enteng, yang paling ringan. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, kalau menabung di bank, ya tentu bank syariah, niatkan lillahi ta'ala juga, bukan hanya profit oriented saja. Dan kalau kita menabung di bank syariah, otomatis itu pasti ada nilai syariahnya di situ. Namanya saja bank syariah.
Tapi kalau bank konven tidak ada. Sigatnya pun juga nggak ada syariah sedikit. Karena itu saya menghimbau seluruh jamaah Masjid Istiqlal seperti yang selalu saya tekankan. Dulu ketika belum ada bank syariah, boleh kita menabung di bank konvensional. Ya, ad-darurat itu biasa maktulat. Usul fikihnya seperti itu. Darurat boleh. Tapi sekarang ini di mana-mana bank syariah ada. Maka dengan demikian sudah tidak boleh lagi kita menabung di bank konvensional apapun. Carilah bank syariah. Jadi kalau kita makan dengan uang dari bank konvensional, ingat Bapak Ibu, ceramah saya malam pertama bulan suci Ramadan. Selama bulan suci Ramadan, jangan menggunakan kartu kredit, jangan menggunakan kartu bank konvensional. Murnikanlah makanan yang masuk di mulutnya dengan tidak menggesek kartu bank konvensional, sebab itu tidak halal. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Itu hadis Nabi. Semua daging yang tumbuh dari daging yang haram hanya akan bisa dibersihkan oleh api neraka. Mustahil surga akan menerima setetes daging dari neraka. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan main-main. Jangan hanya kan nggak mau repot aja. Dan jangan terprovokasi oleh siapapun juga. Bank syariah seperti tadi dikatakan, ini dalam keadaan darurat oke. Kalau di kampung tidak ada bank syariah masih oke. Tapi di Jakarta dan sekitarnya tidak ada masalah. Pertanyaan lain, bank syariah kan banyak. Bank syariah itu juga sama dengan takwa, sama dengan iman, sama dengan sabar. Ada level-levelnya. Ada level 1, level 2, level yang paling baik. Jangan tanggung-tanggung, pilih bank syariah yang paling perfect. Banyak juga tuh ownernya bank syariah itu sebetulnya boleh saya sampaikan di sini dari luar, non muslim lagi, tapi banyak menggunakan merek bank syariah. Jadi keuntungan mereka itu jatuh kepada ownernya juga. Owner itu artinya pemiliknya. Ada proposal. Ini proposal apa? Oh ini Pak, mau membangun gereja di Indonesia ini. Berapa? 2 miliar. Oh ya boleh. Keuntungan bank syariahnya itu hak asasinya untuk memberikan bantuan kepada gereja. Mungkin bank-bank syariah lain, ya ini Pak, ini harus dikeluarkan pajaknya, dikeluarkan setorannya tuh. Kan ada plat merah juga kan. Tiba-tiba ada permintaan, oh ini harus nih. Kementerian Agama, di situ ada dirjen Kristen, ada dirjen Katolik, ya, ada dirjen Hindu, dirjen Buddha, ada dirjen Islam. Ya, dana-dana itu masuk ke negara, disalurkan di situ. Ya. Tapi kalau yang punya adalah pribadi Muslim, mohon maaf. Nah, saya ingatkan bahwa Bank Mega Syariah ini pemiliknya siapa Bapak Ibu? Siapa yang tahu? Dapat hadiah. Siapa pemiliknya Bank Mega Syariah? Ayo cepetan dulu, dapat hadiah langsung nih. Yang mana Prof? Silakan Prof. Tunjuk. Yang mana Prof? Yang pertama yang belakang, di belakang. Yang mana belakang? Yang laki-laki belakang. Mas, ya sini Mas, belakang dulu. Oh, langsung dapat konser. Masih banyak nih Prof. Masuk langsung saja nih. Interaktif sekali ini. Serunya kita dengarkan tausiah dari imam besar kita. Silakan. Ya. Wah, bisa Mas. Nah, nyalain dulu ya. Nah, makanya simak baik-baik. Yuk. Nama saya Abdul Aziz dari Santun. Ya. Bapaknya Bapak Hairul Tanjung. Nama lengkapnya? Profesor Dr. Hairul Tanjung. Dari mana tahu? Tahu dari mana? Ayo. Tahu? Dari mana tahu bahwa yang punya itu adalah Hairul Tanjung? Tahu dari mana? Baca tahu Dari TV. Dari TV. Terima kasih. Nanti. Oke. Langsung saja Mas. Langsung sebelah sini Mak izin ya. Iya. Terima kasih. Ya. Nah, saya pernah mendengarkan langsung
Wallahi Bapak Ibu, saya bersumpah demi Allah pada sore hari ini, Pak Nasar, saya belum pernah mengambil profit dari Bank Mega Syariah. Saya sebagai seorang muslim tentu berkewajiban untuk memberikan kontribusi bantuan kepada agama saya. Maka itu saya membeli satu bank, lalu saya bikin menjadi bank syariah, dan keuntungannya itu adalah kami persilahkan untuk umat. Bahkan untuk buku satu naik ke buku dua ditombokin dengan uang pribadinya, tidak etis saya sampaikan di sini, miliar-miliaran Bapak Ibu sekalian untuk menolong pertumbuhan Bank Mega Syariah. Dan sekarang ini Bank Mega Syariah ini salah satu bank syariah yang paling sehat di Indonesia Bapak Ibu sekalian. Ya, Masya Allah. Karena itu saya secara pribadi ya tahu persis siapa yang punya ini, maka wajar kalau Istiqlal ya seluruh administrasi keuangan lembaga-lembaga bisnis yang ada di Istiqlal ini menggunakan Bank Mega Syariah. Ya. Bank Mega Syariah adalah tuan rumah di Istiqlal. Ada juga bank syariah yang lain, tetapi volumenya sangat kecil. Kenapa? Karena kami tahu, kami punya karakter, kami punya prinsip, dan sepakat dengan teman-teman para pengurus, kita akan mencari yang paling tinggi nilainya. Kenapa harus mencari yang menengah kalau bisa kita mencari yang paling tinggi? Ya. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, saya mohon mulai hari ini bersihkanlah isi perutnya. Ya. Jangan sampai memasukkan unsur-unsur haram maupun syubhat. Saya tahu memang bank syariah juga memang tidak 100% clear dari seluruh persoalan-persoalan kesyariahan. Tetapi kaidah mengatakan kullu ma la yatimul wajib, bukan. Kaidah mengatakan bahwa ma la yudrikul la tudrikul. Apa yang tidak bisa kita capai semuanya, jangan tinggalkan semua. Ambil yang paling baik. Di antara yang paling baik, di antara semua yang baik adalah Bank Mega Syariah. Maka kalau kita memilih yang kelas 2 yang baiknya itu, kita belum maksimum, maka kita masih menjadi orang awam. Karena itu mulai hari ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan semacam pendapat pribadi saya kepada Bapak Ibu sekalian. Mari kita memilih bank yang paling islami. Saya pribadi yang paling islami adalah yang terbukti memang tidak mengambil keuntungan dari banknya, tapi keuntungannya diserahkan kepada lembaga-lembaga sosial keumatan. Tidak ada Bank Mega Syariah yang mungkin sebesar itu kontribusi langsungnya kepada umat selain Bank Mega Syariah. Maka itu kita pilih masjid ini adalah harus mengambil yang terbaik. Ini adalah terakhir. Berapa menit lagi? Ya, kita mau berdoa. Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, bank-bank syariah yang lain, bukan berarti kami mendiskreditkan kalian Anda, tapi ini adalah hak asasi kami secara pribadi maupun lembaga untuk memilih yang terbaik. Dan pada saat nanti kalau teman-teman yang lain mampu melakukan hal yang sama, maka kita akan melihat perkembangan berikutnya. Inilah, mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa semoga apa yang kita lakukan pada hari ini insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberkatinya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'aana wa qira'atana wa tasbihana wa takbirana wa tahlilana wa tamim taksirana wa akhtim bil baqiyatus salihati amalana. Allahumma rabbi atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa jaddatina minan nari ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut.
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwina hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bung Nazri. Mungkin izin langsung saja foto direktur, direksi dan juga komod, komisaris, dan izin langsung saja foto. Bung Nazri izin foto, langsung saja foto. Masih ada waktu untuk kita berfoto bersama. Gitu ya. Silakan bapak-bapak pimpinan kita berunding. Profesor Kiai Haji Nuh, Profesor Dr. Kiai Haji Nasrul Kumar, ya. Pak Yoyo, Pak Sigit, Pak Nazam, Pak Slamet, Pak Marjana, Pak Sigit, Pak Marjana. Silakan. Baik, jemaah sekalian, mari kita persiapan berbuka puasa. Doanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekali lagi, Allahumma laka sumtu wa bika amantu Silakan ke ruang VIP langsung ya. wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baca lagi sambil menunggu waktu azan maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar.